Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Gabriel Azelia Wijaya, mahasiswa S1 Komunikasi Starkey. Pada video kali ini, aku akan membahas satu teori komunikasi massa dan tanpa berpanjang-panjang lagi, yuk kita langsung bahas teorinya. Oke, jadi teori komunikasi massa yang akan aku bahas pada video kali ini adalah Critical Cultivation Theory. Di video ini aku akan membahas 3 topik utama dari teori ini. Yang pertama, siapa sih penemu teori ini? Yang kedua, apa sih isi dari teori ini? Dan yang ketiga, apa sih contoh konkret dan implementasi dari teori ini? So, stay tune, nonton terus ya video ini sampai akhir. Topik pertama, siapa sih yang menemukan teori kultivasi? Teori ini ditemukan oleh seorang bernama George Gardner di tahun 1976. Beliau ini adalah seorang jurnalis Amerika berasal dari Hungarian dan beliau ini terkenal dengan penelitiannya terhadap konten televisi. Beliau juga terkenal dengan penelitiannya terhadap perkembangan dari teori kultivasi yang mengatakan bahwa media itu memiliki dampak secara bertahap pada audiensnya. Topik kedua, apa sih isi teori ini? Supaya lebih mudah dimengerti sama teman-teman, aku membagi topik ini ke dalam 3 section. Yang pertama adalah pandangan teori ini terhadap media. Yang kedua, dampak dari media. Dan yang ketiga, akibat yang dirasakan dari media itu sendiri. Oke, di section ini kita akan membahas pandangan teori ini terhadap media. Teori ini percaya bahwa media itu meneguhkan apa yang menjadi keyakinan audiens. Media tidak menyuguhkan konten untuk membuat audiens itu berpikir akan satu hal atau satu fenomena, tapi faktanya audienslah yang memilih media mana yang mau mereka akses atau mau mereka konsumsi. Dan biasanya audiens itu memilih konten media yang dapat meneguhkan apa yang menjadi ide mereka, keyakinan mereka, atau apa yang mereka sukai. Contohnya, orang yang nggak suka nonton atau mengakses informasi terkait politik akan cenderung untuk tidak mengakses berita-berita atau informasi tentang politik. Beda ceritanya kalau orang yang suka politik. Mereka akan cenderung mencari informasi atau menonton semua berita atau acara-acara televisi yang menyampaikan pesan atau menyampaikan konten tentang politik. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai dampak media. Teori kultivasi ini mengatakan bahwa media itu memiliki dampak yang kecil dan tidak terlalu signifikan, tapi akan dirasakan secara bertahap. Dampak media itu nggak akan kita rasakan secara instan, tapi semakin banyak kita mengkonsumsi media, semakin besar juga dampak yang kita rasakan. Jadi, semakin sedikit kita mengkonsumsi media, semakin sedikit juga dampak yang kita rasakan. Dan selanjutnya, apa sih yang terjadi atau apa sih akibatnya dari mengkonsumsi banyak media? Teori kultivasi ini mengatakan bahwa orang yang mengkonsumsi banyak media akan mulai melihat hal-hal yang bertolak belakang dengan realita. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, bahwa media itu menyediakan konten-konten yang meneguhkan apa yang menjadi keyakinan audiens, dan audiens cenderung untuk mencari konten-konten yang sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi audiens akan cenderung untuk memandang satu fenomena dari satu sudut pandang karena audiens memiliki kecenderungan untuk mengakses informasi sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa sih isi teori, sekarang kita akan membahas mengenai contoh konkret dari teori ini. Contoh yang akan kita bahas adalah alasan-alasan kepala daerah memilih paslon Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 yang lalu. Dilansir dari artikel liputan6.com mengatakan bahwa para kepala daerah kompak untuk memilih paslon ini karena kepedulian Bapak Jokowi terhadap rakyat. Rakyat Indonesia jadi dapat lebih mudah untuk mengakses layanan publik berkat adanya pemangkasan rantai birokrasi yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Upaya pemangkasan rantai birokrasi ini dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menunjukkan bahwa beliau ingin menerapkan budaya low power distance dengan rantai birokrasi yang lebih sederhana. Dengan demikian, rakyat dapat lebih mudah mengakses layanan publik. Ketika muncul sebuah pemberitaan yang mengatakan bahwa layanan publik masih sulit untuk diakses atau masih sama aja dengan pemerintahan sebelumnya,
maka orang-orang yang mendukung Jokowi atau pro Jokowi akan cenderung untuk tidak mempercayai konten tersebut. Mereka yakin bahwa hal tersebut tidak benar, dan mereka yakin juga bahwa masih banyak media kok yang menyampaikan atau memberikan informasi terkait kemudahan layanan publik yang dirasakan. Orang yang pro Jokowi akan cenderung untuk lebih percaya terhadap media yang mengungkapkan bahwa layanan publik di masa kepemimpinan Bapak Jokowi ini lebih mudah ketimbang berita yang sebaliknya. Jadi itulah kaitan contoh ini dengan teori kultivasi. So that is it, penjelasan mengenai teori kultivasi. Dan yang harus teman-teman ingat bahwa kita harus bijak dalam mengonsumsi konten media, dan kita harus memiliki kemauan untuk mengakses informasi dari berbagai macam sudut pandang, supaya pandangan kita terhadap satu fenomena itu tidak sempit tapi luas. Sekian informasi yang dapat aku sampaikan, sekian juga penjelasan dari aku mengenai teori kultivasi. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga tonton video-video yang lain di channel ini ya. Bye, thank you so much for watching.